Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arif, kalau dalam bahasa Sunda kita sapa Wilujeng Enjing atau selamat pagi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya yang membangunkan kita kembali di pagi hari ini, pagi yang cerah. Pagi hari ini sesuai dengan janji kita, Dok Arif Podcast Instagram Live akan diskusi ngobrol-ngobrol dengan Ustaz Dok Arif, seorang goeser dan seorang motivator, Abu Hasan. Abu Hasan. Abu Faris ya, Abu Faris. Oh, beliau sudah bergabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abu Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ininya nih, suasananya di sekeliling. Iya, ini sambil liatin suasananya ya. Boleh. Ini lagi di Sukawana ini. Oh, Ini di Sukawana. Ya, berarti ya. Betul, ini Sukawana. Saya hari ini goesnya nggak bareng teman-teman kerja lur lain ke daerah kota. Nah, ini kota Bandung, ini dokter. Ya. Ini mah Alhamdulillah. goes sambil healing ini kalau bahasa milenial. Betul. Alhamdulillah, insya Allah. Ini ada sahabat saya juga dari Bogor, SSG Angkatan 13. Pak Denny ini, Haji Denny ini. Sendiri ya dokter ya. Alhamdulillah. Baik, Abu, kita buka dulu ya. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Amin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah ya, sahabat Arif. Kita masih diberikan nikmat waktu, nikmat kesehatan. Pagi hari ini bisa kembali bertemu dengan sahabat-sahabat Arif di Dok Arif Podcast di Instagram Live. Spesial ini karena biasanya di dalam ruangan Dok Arif, tapi kali ini Dok Arif ingin menyesuaikan ya dengan tamu spesial kita pagi hari ini yang sedang goes ya di kebun teh, Masya Allah, gitu, dengan Kebun teh. Arif di sana ya. Jadi sekarang pagi ini Dok Arif memilih tempat di luar nih. Mungkin nanti pada saat kita sedang ngobrol-ngobrol akan banyak bermacam-macam suara di latar belakang. Ya, itulah namanya kita sedang di luar soalnya gitu ya. Mungkin nanti ada tukang lewat gitu. Tapi hari ini sahabat-sahabat Dok Arif, kita sapa dulu ya tamu kita pagi ini, Abu Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok Arif. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Abu pagi? Nah, Abu Faris dan baik. sahabat-sahabat Suara saya, iya, kondisi sehat ya. baik. Ya, Amin ya. Abu Ya, tolong ya. pagi ini pengen Nah, banget nih tiba-tiba ngobrol sinyalnya sama loop. Ya, betul nih agak putus-putus nih di sini Abu. Oke, wajar kan Abu Faris kan di gunung. Cuma gini, sahabat-sahabat Dok Arif, pagi ini Dok Arif ingin banget ngobrol sama Abu Faris. Beliau seorang motivator juga, gitu ya. Saat ini beliau sedang menjadi seorang goeser. Kita sesuai dengan yang sudah kita janjikan untuk sahabat-sahabat Dok Arif semua, pagi ini bincang-bincang atau ngobrol saya dengan Abu Faris, ini kita akan bahas tema tentang the power of positive self-talk gitu ya. Jadi the power of self talk tuh kayak kita ngobrol sama diri sendiri gitu ya Bu ya, tapi kita obrol Betul. sama diri sendiri hal-hal yang positif seperti itu. Nah, bagaimana itu kemudian akan berdampak, karena gini Abu, saya pernah punya pengalaman juga gitu ya, pengalaman ketika goes gitu, pernah di masa lalu di masa lalu gitu saya pernah goes itu menghadapi sebuah tanjakan gitu Abu. Itu jadi treknya itu nanjaknya luar biasa gitu ya, hampir 45 derajat dan agak panjang itu jaraknya. Itu awalnya agak ragu gitu ya, agak ragu juga gitu, ini bakalan bisa nggak sih sebetulnya naik
tanjakan ini sampai ke atas gitu. Tapi kemudian secara tidak sadar, oh mungkin ada masalah sinyal ya. Abu Faris, kita tunggu lagi untuk bergabung. Namun sahabat-sahabat, kita lanjutkan dulu ya cerita pengalaman gue waktu itu. Tapi secara tidak sadar tuh dalam hati kita tuh kemudian berusaha untuk menguatkan diri karena wayahna gitu ya, mau nggak mau kita harus tempuh itu tanjakan gitu. Untuk kemudian kita bisa kembali pulang sih sebenarnya gitu ya. Jadi dalam hati kita tuh ya dikuat-kuatkan gitu ya. Saya bisa gitu ya, pasti bisa gitu. Plus dengan zikir juga gitu kan ya. Gitu. Ya walaupun di tengah jalan harus berhenti sejenak, kemudian kita dorong gitu. Dari goeser ke dorongers gitu. Alhamdulillah sampai itu ke puncak dari tanjakan yang lumayan panjang dan cukup curam juga pada saat itu gitu. Walaupun kita agak lelah gitu pada saat itu. Alhamdulillah nih, Abu Faris kembali bergabung ya. Mohon dimaklumi sahabat-sahabat Dokter karena apa namanya, beliau Abu Faris sedang ada di perkebunan teh ya di Sukawana Lembang. Kemungkinan sinyalnya agak naik turun. Ya, Baik, nah alhamdulillah naik turun kita ini bergabung dokter. lagi. Tadi saya sudah cerita dikit sih Abu, pengalaman waktu gowes dulu Yap, ketika betul. menapaki tanjakan, kemudian ada ragu ya ini kira-kira bakalan nyampe ke atas, cuma kita ini otomatis kayak ada ngobrol gitu sama diri sendiri gitu Abu. Jadi Betul, betul. harus kuat, harus bisa karena mau nggak mau harus ditempuh tuh tanjakan supaya bisa pulang. Salah, Betul. Betul. supaya berpikir segala gitu. Dan Betul, betul. alhamdulillah sampai juga Iya, Abu di atas. Nah, Abu mungkin kita semua sahabat-sahabat Dok Arif dan juga Dok Arif ya pengen denger gitu dari Abu Faris nih tentang the power of positive self talk ini sebetulnya sampai di mana sih besarnya gitu bisa mempengaruhi akhirnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, sampai mungkin jangka panjangnya adalah bagaimana itu bisa mempengaruhi jalan kesuksesan kita gitu ya. Walaupun kalau kita betul, betul. Muslim meyakini semuanya sudah by rule gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana positif self talk ini bisa memberikan dampak. Mangga Bu nyanggakeun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sinyalnya stabil. Tadi bergeser dulu, cari posisi yang lebih baik. Ya, bismillah. Jadi sahabatku berbicara tentang positif self-talk ini memang sangat berpengaruh kepada kesimpulan di akhir ya, berpengaruh kepada takdir kita. Ya, panjang kok bisa sih berpengaruh kepada takdir kita? Ya tentu, karena ini merupakan hal-hal yang tentu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang senantiasa berpositif thinking terutama kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah akan suka. Berpositif thinking ataupun husnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah suka. Tetapi kalau misalkan seorang hamba yang lemah dirinya, lemah imannya, otomatis Allah tidak suka. Nah, gitu. Kalau hadis qudsi yang sering disampaikan dan boleh tersimak oleh kita semua, anna inna dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah seperti itu. Jadi bagaimana nih berpengaruhnya? Ya tentu berpengaruh banget. Dalam perjalanan hidup saya sendiri, terutama sebagai goeser yang saya rata-rata minimal sehari 15 menit gitu ya. Rata-rata minimalnya itu 15 menit. Ya lebih banyaknya rata-rata bersepeda itu karena dari posisi rumah saya ke Lembang, ke Sukawana, ke Cikole, ke Tangkuban Perahu kan dominan nanjak ya. Jadi rata-rata ataupun lebih banyaknya dalam seminggu 3 hari itu lebih dari pulang pergi lebih dari 15 kilo. Nah, lebih dari 15 kilo. Nah, kalau ditanya berpengaruh, sangat berpengaruh kepada diri kita, pada visi kita, kepada takdir kita. Bagi seorang pebisnis, karena saya berbisnis, kalau misalkan berpikir ini sebelum presentasi sudah ragu gitu, ya sudah, akhirnya nggak dapet gitu. Ketemu orang, kayaknya mah ini menolak proposal saya nih, kayaknya ini menolak review saya, ya otomatis itu seperti doa gitu. Jadi kayak di sekeliling kita memang ada malaikat yang kalau kita berpositif thinking, positif self talk-nya, kita berbicara positif kepada diri kita, maka malaikat tersebut mengaminkan, mendoakan kita juga. Nah, ini teladan-teladannya, sunah-sunahnya ketika kita nanjak nih, ketika saya bersepeda misalkan nanjak gitu, maka zikir yang digunakannya adalah Allahu Akbar.
Nah, kalau mudun pakai apa berzikir subhanallah. Nah, itu yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jika kita terus terapkan self-talk dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan menemukan kelapangan hati. Nah, kelapangan hati, optimis, terurai berbagai masalah, seperti itu. Nah, contohnya apa sih, Abu? Contohnya berbicara positif itu seperti apa? Misalkan, contoh nih teman-teman semua, nih pagi hari gitu. Kalau saya menyarankan bagi yang muslimin, bagi yang laki-laki ini sambil berjalan kita ke masjid gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berjumpa dengan orang-orang baik hari ini. Saya akan bernasib baik hari ini gitu. Nah, itu self talk gitu. Jadi itu adalah doa untuk di hari tersebut. Selanjutnya ketika kita ini sebetulnya bidangnya Dokter Arif gitu ya, tetapi kalau saya dari tinjauan sisi motivasinya, ketika sakit pun self talk yang dilakukan oleh kita nih sahabat semua, mengucapkan terima kasih kepada tubuh begitu. Misalkan lagi sakit kepala gitu. Terima kasih wahai kepalaku, engkau sudah menemaniku. Saya misalkan 40 tahun menemaniku 40 tahun. Terima kasih. Bolehlah segera sembuh karena saya ada aktivitas di depan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Itu adalah self talk gitu, berbicara kepada anggota tubuh kita. Ini nih dokter, saya misalkan challenge bagi goeser apa? Lutut kita itu. Lutut gitu kan. Nah, kalau misalkan lutut kitanya linu gitu, ya kita coba self talk, lus lutut kita. Wahai lutut, engkau telah menemaniku sudah 40 tahun. Berulang kali kita bersepeda bersama. Ayo kita sembuh, kita sehat. Karena nanti zuhur kita akan berjalan menuju ke masjid. Semoga Allah ridhoi. Selalu kita di belakangnya selalu ada zikir penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, dokter. Ya. Jadi Abu, kalau dalam perspektif kita yang muslim sebetulnya positif self talk itu juga apa ya? Jadi kita kayak berhusnuzon kepada Allah gitu ya ujung-ujungnya, Abu ya. Ya, kalau yang saya pahami ujung-ujungnya ibadah, dokter. Ujung-ujungnya beribadah. Beribadah itu berprasangka baik kepada Rabb kita adalah ibadah. Karena itu yang diteladankan oleh Rasulullah. Jadi segala sesuatu kalau yang dikaitkan dengan Rasulullah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu maka akan jadi ibadah, dokter. Jadi seperti itu yang saya pahami dan saya praktikkan. Nah, ujung-ujungnya kalau kita sebagai muslim berprasangka kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika misalkan contoh kita ada musibah gitu, musibah entah mobil nauzubillah harus masuk bengkel, terus rumah kita kena hujan, terus ada gentengnya bocor, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita segala sesuatu kan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita zikir ini baik yang terlafalkan maupun yang di dalam diri kita ini, itu pandangan saya adalah self talk kita. Jadi penghambaan kepada Rabb kita itu insyaallah menjadi penghambaan kita kepada Rabb kita insyaallah menjadi ibadah untuk kita, insya Allah. Ya, Masya Allah, Abu. Ya kalau sekarang mungkin yang lagi yang lagi banyak mungkin dialami oleh sebagian besar sahabat-sahabat kita itu adalah ketika, waduh terkonfirmasi positif nih gitu ya, COVID-19 gitu. Kemudian apalagi waktu di awal-awal ya, sampai mungkin pertengahan tahun lalu itu ada suara kucing ikut. Itu ketika terkonfirmasi gitu kan, berkecamuk gitu ya, Abu ya, berbagai macam perasaan, betul. Hal-hal yang negatif bermunculan seperti itu gitu. Nah ini di kondisi-kondisi itu sebetulnya secara sadar kita ini ya, Abu ya, perlu ya kayak meluangkan waktu, tapi memang menyediakan waktu untuk melakukan self talk itu gitu. Gimana, Abu, menurut Abu? Betul. Maka kita sangat sependapat, waktu khusus nih. Ini waktu saya self talk nih. Ya, betul. Kalau boleh sharing di jam tahajud, dokter. Jadi di jam tahajud, self talk itu dilakukan oleh kita, begitu. Kayak misalkan contoh kita sedang sakit ataupun tadi terpapar gitu, ya qadarullah, alhamdulillah, bismillah saya tidak pernah positif ataupun mungkin pernah positif tapi tidak pernah diperiksa gitu. Tapi intinya ketika saya sakit ataupun ada urusan yang lainnya, ya bagi kita nih yang mengurusi anak, otomatis kan ada beban hidup itu, misalkan membiayai anak, merancang kehidupan anak, yang biayanya ya biaya, kalau kita ingin yang bagus otomatis biaya pun bagus, biaya pun besar gitu maksud saya. Jadi self talk kita, kalau saran saya adalah ketika tahajud itu, dokter. Jadi ketika kita tahajud,
ya bicara kepada diri kita gitu, kepada diri kita, wahai diriku, wahai Hasan Basri gitu, wahai Abu Faris, engkau sudah hidup 40 tahun, engkau sudah diberikan rezeki oleh Allah begitu sempurna, tetaplah optimis, engkau orang sukses. Orang-orang baik di sekelilingmu menghormatimu, orang-orang baik di organisasi menghormatimu, menyayangimu, mendoakanmu. Itu adalah bicara kepada diri kita ataupun self talk positif, self talk tersebut, dokter. Jadi posisinya itu, dan kita rangkaian kata-kata yang bergumam ataupun berbicara kepada diri kita sendiri adalah rangkaian kata-kata yang positif gitu. Misalkan contoh, di saat ini sedang kekurangan rezeki, wahai Abu Faris, engkau pernah sukses di masa lalu, engkau pernah dari Majalengka, tidak punya apa-apa, kuliah pun biaya sendiri, engkau pernah sukses di situ, maka masa-masa ini pun engkau bisa lewati. Nah, itu adalah self talk, dan tahajud itu adalah power sekali. Dari self talk, dari situ gitu ya, dari sugesti-sugesti tersebut berbicara kepada diri kita sendiri. Nah, tutup di sepertiga malam dengan apa? Dengan doa gitu ya. Ya, inilah memang ujian kualitas diri kita ya, terus diuji. Kalau kita ingin berkualitas ya jangan lepaskan tahajud, karena memang kalau tahajud ya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Jadi kedudukan kita teh dinaikin gitu. Maqam mahmuda di situ teh ya insyaallah kedudukan kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan, dimudahkan rezekinya, ditinggikan kedudukannya, seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ditanya kapan waktunya, tahajud. Yang kedua, rangkaian kata-katanya begitu optimis, dan ditambah lagi yang ketiganya adalah kita punya memori di masa lalu, dokter. Kita punya memori. Nah, izin saya sedikit lagi mengulas ya, inventarisir di masa lalu kita pernah sukses di bidang apa begitu. Nah bagi seorang trainer begitu ya, ketika saya berbicara di Malaysia sudah hampir 2 tahun, ataupun ya sudah 2 tahun saya tidak ke Malaysia karena program-program di sana juga tidak sedang pause dulu, diberhentikan dulu. Nah, ketika besoknya saya mau mengajar yang berbicara tentang spiritual happiness misalkan, dan saya berjumpa dominan di atas usia 40 ataupun 45 tahun, otomatis kan, siapa saya ini gitu. Sisi negatif saya, siapa saya ini? Yeah. Oh, saya ini usia yang lebih muda. Yang saya akan berbicara ini orang-orang yang lebih tua begitu. Tetapi self talk akan berbicara dan menasihati begini, wahai Abu Faris, engkau sudah diundang ke sini, engkau dibayar mahal, engkau diberikan tiket kelas baik, diberikan hotel juga. Orang tersebut adalah yang mengundangmu adalah orang yang percaya, orang yang mau mendengarkanmu. Nah, itu adalah self talk ketika misalkan saya mau mengisi training. Selanjutnya ada lagi yang nomor 3 tadi, diberikan nasihat lagi kepada diri kita, berbicara kepada diri kita. 3 bulan yang lalu juga engkau berhasil membuat peserta audien terpukau, maka sekarang pun engkau akan berhasil. Kira-kira begitu, dokter. Jadi rangkaiannya, terus ada di memori di masa lalu juga yang diangkat kembali, direview kembali begitu. Ya, sahabat-sahabat Dok Arif, jadi memang diperlukan ya, kita punya waktu spesial gitu untuk kita self talk gitu. Jadi kalau untuk kita yang Muslim, kita bisa memanfaatkan waktu di 2/3 malam itu gitu ya, untuk kita self talk, sambil ternyata itu juga ada dimensi kita berdoa kepada Allah ya di momen itu ya, Bu ya. Gitu. Betul. Abu, tadi juga memang secara manusiawi itu ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, ketika misalkan terkonfirmasi positif COVID katakan, atau ada masalah ekonomi seperti itu ya, adalah manusiawi. Kemudian persepsi kita awalnya adalah negatif. Nah, sebetulnya kuncinya gimana sih supaya kita bisa tetap terhadap dengan cepat gitu, membalikan situasi jika kita kembali memotivasi diri kita positif. Kuncinya di mana? Kita alurnya gitu, seperti itu gitu. Ada sesuatu mungkin kita muncul positif, tiba-tiba kita bisa merecover gitu. Betul. Nah, kalau ditanya kuncinya, input, dokter, yang saya temukan di beberapa literatur dan juga dipraktikkan dalam kehidupan pribadi adalah inputnya. Nah, inputnya seperti apa, dokter? Jadi misalkan contoh di rumah tangga, di
pertemanan, di pertetanggaan begitu, input kita seperti apa. Nah, kita harus berani memutus rantai input negatif, teman-teman. Ya, termasuk bermedia sosial. Jadi input-input kita, contoh misalkan kita bermedia sosial, tiap hari kita melihat postingan-postingan yang negatif, maka kita harus berani memutus, ya saya tidak mau menonton itu, saya tidak mau menyimak itu, maka putus. Kalau tidak mau kalau misalkan di Facebook tidak mau blokir, ya di unfollow saja. Itu input harus sangat positif itu ya, dari media sosial. Dari keluarga juga sampaikan gitu ya, sampaikan. Dan bagi kita nih para suami nih gitu, bagi suami itu otomatis membina anak dan istri itu harus betul-betul sangat baik gitu, input seperti itu. Terus selanjutnya juga di lingkungan juga kita harus berani memutus, ini teman, ini sahabat. Kalau teman kita tegur sapa, apa kabar, Persib berapa skornya, MU sama Manchester City berapa skornya, boleh gitu bicara. Tetapi kalau misalkan tentang sharing, gitu ya, Persib lawan Arema gitu. Nah, itu kita berbicara tentang input yang positif bersama siapa? Bersama orang-orang yang positif. Saya akhir-akhir ini bergabung di masjid yang dominan bapak-bapak yang sudah sepuh. Nah, saya mendapatkan energi yang positif dari mereka itu tentang story gitu, bercerita di masa lalunya. Itu adalah positif. Dan kita ini seperti Dokter Arif ini sangat pandai sekali mengorek ataupun mengangkat gitu sisi positif dari seseorang yang beliau diajak diskusi seperti itu. Nah, itu dia. Dari input-input tersebut masuk kepada diri kita, apakah harus masuk semua, Bu Faris? Tidak, kita harus mempunyai filter. Filter kita apa? Ini teh sudah sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini teh tanya lagi sama kita itu, ini teh sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oh, sudah sesuai nih. Maka kita inputkan menjadi energi yang positif kepada diri kita. Jadi kita tidak bisa langsung dari luar telan masuk. Dari luar telan masuk. Hati-hati kalau tidak difilter, sedikit saja akan membuat diri kita ternodai kembali. Seperti itu, dokter. Baik, Abu, di penghujung nih, mungkin kita sudah sedikit sebenarnya karena pasti sahabat-sahabat Dok Arif juga akan segera beraktivitas yang lain. Pak, ini yang menarik adalah gini, Abu, apakah ini kalau saya simak nih dari tadi nih, benar nggak nih Abu ya, bahwa ketika kita kemudian melakukan positive self-talk itu sebetulnya leading to our happiness gitu, jadi bisa membawa kita dalam kebahagiaan, benar nggak sih Abu? Seperti itu. Sangat sependapat. Jadi ketika kita sudah membiasakan diri kita berbicara yang positif kepada diri kita, otomatis berujungnya kepada happiness tersebut, kepada kebahagiaan, kepada takdir yang positif begitu. Maksudnya semua takdir itu selalu baik ya, bagi tinjauan hukum agama. Tetapi dalam kehidupan nyata ya realitanya tidak bisa dipungkiri, ada kecewa dan yang lainnya. Nah, ketika kita inputkan positif, berkata baik, berbicara kepada diri kita, ke kolbu kita, ya Rob, saat ini posisi saya begini, posisi saya begitu, saya ikhlas ya Rob, terima kasih ya Rob atas berbagi limpahan rezeki yang kau berikan kepada diri hamba ini. Nah, di kemudian hari, jangan salah, ada kemudahan rezeki silaturahim. Ini ada sahabat saya, Pak Denny ini, Pak Haji Denny, beliau di Kementerian ISDM nih, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita berbicara positif, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi kalau misalkan kita pergi saja keluar pagi subuh, pagi-pagi dingin sekali, 17 ataupun 16, 15 derajat di daerah Cigugur Girang ini. Saya pasti kedinginan. Aduh, udah aja keluhan-keluhan yang keluar dan menggerutu di dalam dirinya. Ya hati-hati, nanti di kemudian ketika jalan, mohon maaf, menginjak kotoran misalkan dan yang lainnya. Sudah aja, kalau hari-harinya berbicara negatif kepada dirinya, ya akan datang pun hal yang negatif kepada dirinya. Masya Allah. Itulah, sampai usia 40 tahun, saya mendapatkan dan melatih itu, gitu ya, melatih di pagi hari itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini saya diberikan kenikmatan sehat, wahai Hasan Basri, wahai Abu Faris. Mari kita bergerak hari ini, memberikan manfaat kepada orang lain, postingan yang positif, postingan yang mengajak kepada kebaikan.
terus seperti itu, insya Allah bertambah kesehatan, bertambah kebaikan dan kemudahan rezeki. Insya Allah. Insyaallah, Amin. insyaallah. Terima kasih nih kepada sahabat Dok Arif dan sahabat Abu Faris nih atas di apa namanya dengan akun Instagram @Syafi'i Deni ya. Mungkin ini Pak Deni yang Abu Faris maksud tadi. Mendoakan kita nih Abu ya, sehat selalu Dok Arif dan Gurunda Abu Faris. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah khair, semoga doa yang sama juga. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif kita udah dapat bahwa kita positif self talk itu bisa membuat kita menjadi happy gitu, bahagia gitu ya. Tadi seperti apa yang kita simak dari Abu Faris. Dan sama dengannya nih gitu ya. Jadi ketika positif self talk, kemudian kita menjadi bahagia dengan itu, sama dengannya di akhir adalah kalau dari sisi kesehatan bisa menguatkan sistem imun kita, sahabat-sahabat. Itu sudah dibuktikan oleh riset bahwa ketika kita happy, ketika kita bahagia, itu kemudian kualitas sistem imun kita juga akan meningkat. Dan bukankah itu yang kita cari-cari ya di masa pandemi ini gitu, dengan kita beli Betul. vitamin ini, beli vitamin itu gitu ya. Makanan ini, makanan itu supaya daya tahan tubuh kita kuat gitu ya menghadapi si Omikron ini nih yang terakhir gitu ya. Nah, ternyata ada hal yang sederhana yang bisa jadi mungkin kita lupakan gitu. Bagaimana positif self talk itu bisa membuat kita bahagia dan kebahagiaan itu yang kemudian bisa juga membantu menguatkan sistem imun kita itu sahabat-sahabat Akhir. Itu rumus yang kita dapatkan pagi hari ini dari bincang-bincang kita dengan motivator dan goeser nih Abu Faris. Abu boleh di akhir dari ngobrol-ngobrol kita pagi ini kasih bekal kita nih Abu gitu ya sebagai take home message gitu dari Sukawana Lembang hikmah dari Abu tentang positive self-talk ini. Mangga Abu. Baik, baik Bismillahirrahmanirrahim sahabatku, pastikan inventarisir berbagai berbendaharaan kata-kata positif di dalam benak kita, di dalam otak kita, dan praktikkan gitu ya. Mengucapkan terima kasih kepada diri kita, terima kasih wahai kepala, terima kasih wahai telinga, terima kasih wahai hidung, terima kasih wahai mulut, engkau sehat dan sudah menemaniku 40 tahun. Terima kasih wahai lutut ketika kita bergoes ataupun yang lainnya, ucapkan terima kasih. Nah, lalu selanjutnya kita berikan sugesti positif kepada diri kita dan bagian-bagian yang kita maksud tersebut gitu ya. Misalkan karena saya sebagai speaker pembicara begitu, wahai mulut, mari kita bagikan manfaat, hal yang manfaat untuk beberapa jam ke depan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ucapkan terima kasih, yang kedua ajak sisi positif kepada diri kita gitu ya, kepada diri bagian kita. Nah, misalkan contoh kalau mau bersepeda ya ada lutut, ada kaki. Selanjutnya juga misalkan teman-temannya lagi yang ya mungkin sedang ya seperti sahabat saya Haji Deni sedang menyelesaikan S3-nya, ya sampaikan, ajak ke pikirannya, wahai pikiranku, mari kita lanjutkan menyelesaikan disertasinya seperti itu. Nah, seperti itu insya Allah. Masya Allah. Hatur nun pisan insight-nya pagi ini Abu Faris. Satu Ya, pesan dokter. selalu kita ingat ya, Abu Faris juga pasti ingat ini dari gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar adalah bahwa teko itu hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya gitu. Jadi kalau di dalam teko itu isinya air teh, keluarnya air teh. Kalau di dalam teko itu isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau di dalam teh itu keluarnya bandrek, nah ini cocok nih di Sukawana Lembang nih, minum bandrek ya, keluarnya bandrek juga gitu ya. Jadi apa yang kita masukkan gitu ya, tadi Abu sudah singgung tuh soal input, apa yang kita masukkan itu nanti akan kita keluarkan. Jadi beware of your input gitu ya, jadi hati-hati terhadap apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. Tadi pesan dari Abu adalah eh, apa namanya input kita gitu ya. Jadi banyaklah kita menambah perbendaharaan kalimat-kalimat positif seperti itu tadi, agar yang keluar juga kalimat-kalimat positif lagi dan ternyata itu tidak hanya berdampak untuk orang di sekitar kita, tapi poin pentingnya adalah berdampak bagi diri kita gitu ketika kita melakukan positif self talk. Jadi kita dapatkan satu rumus yang luar biasa ya bagaimana kita melakukan positive self talk itu bisa powerful banget membuat kita menjadi bahagia dan kebahagiaan itu
tentunya dari sisi kesehatan akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sahabat-sahabat Dok Arif. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Abu Faris sampaikan bahwa ternyata positive self talk itu leading to success juga gitu ya. Bagaimana kita kemudian terus menerus mengucapkan kata-kata yang positif pada diri kita, itu kemudian yang insya Allah sebagai bagian juga kita berhusnuzon ya, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kemudian yang akan membukakan jalannya tentunya bagi kita. Di akhir dari Doa Podcast pagi hari ini, spesial ngobrol bareng goeser dan motivator Abu Faris. Beliau langsung dari perkebunan teh Sukawana Lembang. Terima kasih sahabat-sahabat Dok Arif yang sudah membersamai kita pagi hari ini. Semoga berkah akhir pekan kita. Selamat beraktivitas, selamat mempraktekkan positif self-talk gitu ya sahabat-sahabat Dok Arif. Semoga ketika kita berjumpa lagi nanti di awal pekan hari Senin, kita sudah mempunyai semangat yang luar biasa gitu, dan tentunya kita menjadi lebih sehat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mungkin ada sedikit gangguan-gangguan sinyal dan suara-suara di latar belakang karena sengaja memilih tempat untuk di luar ya, menyesuaikan dengan sahabat kita Abu Faris di Lembang sana. Izinkan saya tutup Dok Arif Podcast pagi hari ini dengan satu pesan dari Rasulullah Muhammad SAW, betapa ajaibnya gitu ya urusan seorang muslim gitu ketika dia diuji dengan Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita semua, bagaimana seorang muslim itu memiliki sebuah sisi keajaiban dalam setiap urusannya. Ketika diuji dengan kesulitan dia bersabar, namun ketika dia diberikan kebaikan dia bersyukur gitu. Dan ini tentunya akan memberikan sisi yang positif di berbagai hal yang kita alami. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, demikian Dok Arif Podcast spesial pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.